Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang urgensi makna dan penerjemahan dalam mata kuliah terjemah 1 yang beranggotakan saya sendiri, Linda Aprilani, dan dua teman saya yaitu Putri Ayulandari dan Nurmaleha. Yang pertama, kita akan membahas tentang bahasa dan budaya. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa? Kata bahasa dalam bahasa Arab adalah al-lughah. Dalam mu'jam at-ta'rifah memiliki makna ma ya'iru biha kulli qawmi an iradihim, yaitu alat yang digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan apa yang diinginkan manusia. Sedangkan definisi lain tentang bahasa yaitu sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan dapat diterima dengan sekitarnya. Di sini juga disebutkan menurut para ahli ada 3, nanti bisa dibaca di makalah. Nah, dari beberapa pendapat para ahli dan juga menurut di kamus dapat kita simpulkan bahwa bahasa adalah satu-satunya alat yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan keinginan dan perasaan suka, senang, sedih dan sebagainya yang bersifat dan berstruktur berdasarkan hierarki dari setiap bahasa yang dipergunakan oleh penuturnya. Jadi bahasa itu adalah satu-satunya alat yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan keinginan dan perasaannya, baik itu sedang suka, senang, sedih dan sebagainya yang bersistem dan berstruktur berdasarkan hierarki dalam setiap bahasa yang dipergunakan oleh penuturnya. Contohnya, seumpamanya saya sedang lapar, saya akan mengungkapkan bahwa aku sedang lapar. Nah, itu yang dimaksud dalam bahasa bahwa saya lagi mengungkapkan bahwa saya sedang lapar. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa yang pertama itu bahwa bahasa itu berwujud sistem. Apa yang dimaksud dengan bahasa itu berwujud sistem? Maksudnya adalah bahwa terdiri dari komponen-komponen teratur dan berdasarkan oleh pola tertentu, bersistematis, yaitu tersusun oleh polanya. Contohnya itu, saya ambil dari kata saya. Kata saya itu memiliki pola tertentu dan bersistematis dan bermakna bahwa saya itu memiliki makna aku. Seumpamanya saya katanya saya balik menjadi yasa, kan tidak sistematis, tidak ada aturan polanya dan tidak bermakna atau tidak memiliki arti. Apalagi saya acak lagi katanya menjadi asi, hanya 2 s y. Nah, tidak sistematis juga dan tidak bermakna atau tidak memiliki arti. Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa itu berwujud sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Maksudnya itu lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata maupun gabungan kata. Contohnya yaitu bendera merah putih. Bendera merah putih itu mempunyai lambang. Bendera di situ dilambangkan dengan warna merah dan putih. Maksudnya merah itu apa dan putih apa? Bahwa di situ maksudnya merah itu yaitu berani, sedangkan putih itu suci. Nah, di situ yang dimaksud dengan bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga yaitu bahasa itu berupa bunyi. Maksudnya itu dengan bunyi pada bahasa atau termasuk lambang bahasa, yaitu bunyi yang bukan dihasilkan dari alat ucap manusia tidak termasuk bunyi bahasa. Contohnya seumpamanya suara atau bunyi teriakan, bersin, batu dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya itu bahasa itu bersifat arbiter atau acak, dan bahasa itu mempunyai makna di dalamnya. Seperti yang yaitu contohnya bahwa bahasa mempunyai makna seperti yang disahkan sebelumnya bahwa bahasa itu adalah sistem lambang. Maka karena itu lambang-lambang itu mengacu pada suatu konsep, ide atau pikiran, maka bisa dikatakan bahwa bahasa itu memiliki makna. Contohnya seumpamanya ada seseorang lagi mengucapkan kuda. Apa yang dimaksud dengan kuda? Kuda itu hewan. Kuda itu berkaki 4, binatang peliharaan, dan salah satunya menjadi alat transportasi. Itu yang dimaksud dengan bahasa itu mempunyai makna. Terus kalau yang dimaksud dengan bahasa tadi kan sebelumnya bahasa itu bersifat arbiter, yang dimaksud
dimaksud dengan bahasa bersifat arbiter yaitu sembarang, bahwa arbiter itu bahasa itu sembarang, sewenang-wenang, maka makna suka berubah-ubah. Maksudnya ialah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep maupun pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Misalnya, kita tidak dapat menjelaskan hubungan antara lambang bunyi lambang bunyi air dengan benda yang tidak dilambangkan, yaitu benda cair yang digunakan. Terus yang selanjutnya itu bahasa itu berfungsi sebagai alat interaksi sosial dan komunikasi. Contohnya seumpamanya orang lagi ngobrol, orang lagi interaksi, itu yang dimaksud dengan bahasa itu sebagai alat interaksi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yakni bentuk jamak dari budi atau akal. Jadi budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti budi dan daya atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan kasa. Di sini juga dijelaskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Afif Budi Dimyati, dan menurut Taylor. Nanti bisa dibaca di makalah untuk pengertian menurut sendiri-sendirinya. Nah, dari pengertian-pengertian di atas dan menurut para ahli bisa disimpulkan bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Jadi budaya itu terbentuk dari unsur-unsur yang rumit, yang contohnya itu tadi. Terus selanjutnya yaitu hubungan bahasa dengan budaya. Yang pertama yaitu hubungan bahasa dengan budaya dari segi lingkungannya. Contohnya masyarakat Indonesia yang mempunyai banyak nama untuk nasi, contohnya ada nasi, ada beras, ada padi, dan lain sebagainya. Sedangkan di Eropa dan Arab hanya mempunyai satu nama. Kalau orang Eropa menyebutnya beras, sedangkan orang Arab menyebutkan aruja. Terus yang kedua yaitu hubungan bahasa dengan budaya dari segi kekerabatan. Bisa dilihat dari perbedaan antara orang Eropa lagi dan Arab. Orang Eropa tidak terlalu memperhatikan detail terhadap hubungan kekerabatan, sedangkan kalau orang Arab itu memperhatikan nasab itu atau sisa keluargaan itu secara detail. Contohnya, kalau orang Eropa itu nama lain dari paman dan bibi itu hanya paman dan bibi, sedangkan kalau orang Arab itu tidak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan bahasa dengan budaya dari segi perubahan sosial. Dapat dilihat dari istilah-istilah yang baru muncul karena dari perkembangan ekonominya. Contohnya yaitu dari model dan supermarket. Yang selanjutnya yaitu hubungan bahasa dengan budaya dari segi perubahan kata kamus dan perubahan budaya dapat kita lihat dari istilah-istilah baru yang tercatat di KBBI. Contohnya seperti kata swafoto, saltik, gawai, dan sebagainya. Kata swafoto ini menggantikan istilah foto, sedangkan saltik menggantikan istilah tipo, dan sebagainya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Putri Ayu Wulandari. Saja saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rinda, yaitu yang poin kedua, kata dan makna. Pengertian kata. Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Dari segi bahasa, kata diartikan sebagai kombinasi morfem yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat. Sedangkan morfem sendiri adalah bagian terkecil dari kata yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi ke bentuk yang lebih kecil.
Kemudian ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan berkenaan dengan pemberian makna kata, sebagaimana diungkapkan oleh Ali Al-Khalili. Yang pertama, makna kata itu bisa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, dan perubahan ini bisa bukan persyaratan mutlak yang diberlakukan untuk setiap kata. Kemudian yang kedua, satu kata dalam satu bahasa yang dialeknya berbeda kadang-kadang juga memberikan makna yang berbeda, dan perbedaan ini sifatnya tidak substantif. Kemudian yang ketiga, kata bukanlah sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu itu, akan tetapi ia hanya merupakan simbol dari sesuatu itu. Kemudian poin yang keempat, kadang-kadang satu kata bisa memiliki makna yang lebih dari satu. Kemudian poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, makna kata kadang-kadang bisa berubah karena perubahan konteks bahasa. Kemudian pengertian makna. Kata makna biasanya sering diajarkan dengan beberapa kosakata seperti arti, gagasan, konsep, pernyataan, pesan, maksud, firasat, dan isi. Menurut Grace dan Bollinger, bahwa makna adalah hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh para pemakai bahasa, sehingga bisa saling dimengerti. Untuk lebih jelasnya, ada 3 pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami pengertian makna, yaitu pertama, pendekatan referensial, kemudian yang kedua, pendekatan ideasional, yang terakhir yaitu pendekatan behavioral. Pendekatan referensial yaitu makna diartikan sebagai label yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjukkan dunia luar. Sedangkan pendekatan ideasional adalah makna, gambaran, gagasan dari suatu bentuk kebahasaan yang bersifat sewenang-wenang tetapi memiliki konveksi sehingga dapat saling dimengerti. Dan yang terakhir yaitu pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral berpendapat bahwa konteks sosial dan situasional dianggap mempunyai peran penting dalam melahirkan makna. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjut lagi oleh Mbak Nurma, macam-macam makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari 2 teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam makna. Ada berbagai macam makna yang dijelaskan atau yang dikemukakan oleh para ahli, atau para ahli berpendapat mengenai macam-macam makna. Nah, di sini saya mengambil atau merujuk pada pendapatnya Abdul Khair yang membagi makna itu menjadi beberapa macam. Nah, ada makna leksikal, ada makna gramatikal, ada makna kontekstual, ada makna referensial, ada makna non-referensial, ada makna denotatif, ada konotatif, konseptual, asosiatif, kata, istilah, idiom, serta peribahasa. Jadi makna itu ada bermacam-macam. Jadi makna itu ada bermacam-macam, teman-teman. Nah, kita masuk kepada makna leksikal. Apa sih makna leksikal itu? Nah, yang pertama yaitu makna leksikal. Makna leksikal merupakan makna yang sebenarnya, artinya sesuai dengan hasil observasi indera kita. Artinya apa? Makna leksikal ini adalah makna yang sudah tertera atau yang sudah ada di kamus. Nah, jadi itu makna yang sebenarnya, atau bisa dikatakan itu sebagai kata dasar, karena yang ada di kamus itu merupakan kata dasar. Yang selanjutnya yang kedua adalah makna gramatikal. Nah, makna gramatikal ini merupakan makna yang terjadi setelah proses gramatikal.
Lalu apa sih bedanya antara makna kontekstual dan makna gramatikal? Nah, jika makna leksikal apa sih bedanya makna gramatikal dan makna leksikal? Nah, jika makna leksikal merupakan makna dasar atau makna kata per kata, nah ini berbeda dengan makna gramatikal, yaitu makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu alfarosa. Pada makna leksikal, alfarosa itu memiliki arti binatang atau berarti binatang. Nah, ketika makna gramatikal, nah itu memiliki arti alat transportasi atau yang sejenisnya. Lalu yang ketiga yaitu makna kontekstual, yaitu merupakan makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Misalnya di makalah sudah kita jelaskan contohnya itu seperti apa. Lanjut kita kepada makna referensial. Makna referensial merupakan sebuah kata yang memiliki referensi atau acuannya, sehingga sebuah kata seperti kata kuda alfarosu, merah alhamru, alhamru, dan gambar atau suratun, semua kata tersebut merupakan kata-kata yang bermakna referensial. Sedangkan makna non-referensial merupakan kebalikannya, yaitu tidak semua kata memiliki makna referensial, karena ada beberapa kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Contohnya adalah kata dan, atau, karena, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu makna denotatif. Apa sih makna denotatif? Makna denotatif atau dalam bahasa Arab disebut makna al-hakiki. Nah, ini adalah makna asli atau makna asal atau makna yang sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu makna konotatif. Untuk mempersingkat waktu saja ya teman-teman, saya tidak memberikan contohnya, maksudnya saya tidak menjelaskan contohnya, tetapi di makalah sudah saya jelaskan contoh-contohnya. Nah, langsung saja kita yang keenam yaitu makna konotatif atau makna al-majazi. Nah, makna konotatif adalah makna yang lain yang ditambahkan pada kata denotatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dari seseorang atau kelompok yang menggunakan kata tersebut. Nah, ini contohnya, saya beri contoh supaya lebih jelas. Contohnya itu adalah kata kurus. Pada contoh di atas itu yang berkonotasi netral, tetapi kata kurus ini jika dikonotasikan positif, maka kata kurus itu bermakna ramping. Tetapi jika dikonotasikan negatif, maka kata kurus itu adalah artinya itu dapat diartikan tubuh yang kerempeng. Selanjutnya yang keenam yaitu makna konseptual. Apa sih makna konseptual itu? Nah, makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem triples dari konteks atau asosiasi apapun. Contohnya adalah kata alfarosa memiliki makna konseptual yang memiliki memiliki arti itu alfarosa itu adalah binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Nah, itu adalah makna konseptual. Secara konsep, alfarosa itu adalah hewan berjenis kaki 4 yang bisa dikendarai, seperti misalnya kuda, terus unta misalnya. Nah, itu. Selanjutnya yang ke-8 yaitu makna asosiatif. Nah, makna asosiatif sendiri adalah makna kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Contohnya adalah kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Nah, ini kayak hubungan antara ini dengan ini. Misalnya kata melati ini berhubungan dengan atau dikaitkan dengan sesuatu yang suci. Nah, selanjutnya saya singkat saja, kita masuk pada pembahasan atau poin yang ke-9 yaitu makna kata atau makna lugawi. Nah, setiap kata atau leksem memiliki makna
Pada awalnya, makna yang dimiliki sebuah kata adalah makna leksikal, makna denotatif, atau makna konseptual. Namun, dalam penggunaan makna atau penggunaan makna kata ini baru menjadi jelas jika kata-kata itu sudah berada dalam konteks situasinya. Kita belum tahu makna kata jauh sebelum kata itu berada dalam konteksnya, sehingga makna kata dapat dikatakan juga sebagai makna yang bersifat umum, kasar, dan tidak jelas, seperti kata tangan dan lengan. Contohnya adalah tangannya luka karena pecahan kaca, dan yang kedua adalah lengannya luka karena pecahan kaca. Nah, jadi kata tangan atau lengan pada kedua kalimat di atas bersinonim atau bermakna sama, seperti kata doa dan sholah itu juga bermakna sama. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada poin ke-10, yaitu makna istilah atau makna istilahi. Yang disebut makna istilah adalah makna yang pasti, makna yang jelas dan tidak meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat dan perlu diingat bahwa makna istilah hanya dipakai dalam bidang keilmuan saja. Contohnya tadi yaitu di atas tadi, jika makna kata itu antara tangan dan lengan. Nah, di sini istilah juga mengambil contoh yang sama, yaitu tangan dan lengan. Tetapi di sini ketika diistilahkan, lengan dan tangan itu berbeda dengan apa yang dikatakan dalam makna kata. Nah, di sini kita memiliki yang sesama, tetapi dalam bidang kedokteran dua kata tersebut berbeda, karena yang dimaksud tangan adalah tangan itu, yang dimaksud dengan tangan adalah bagian pergelangan sampai kepada jari-jari, sedangkan lengan adalah bagian pergelangan sampai ke bahu. Nah, itu perbedaannya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman pahami dan baca makalah kita. Selanjutnya pada poin 11 yaitu makna idiom atau tarkibus tabiah. Nah, makna idiom merupakan makna yang tidak dapat ditafsirkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal. Contoh gramatikal bentuk kata menjual gigi. Nah, kata tersebut bukan berarti orang yang menjual gigi, tetapi orang yang menjual gigi adalah orang yang tertawa, karena secara otomatis orang yang tertawa itu giginya pasti terlihat. Nah, jadi makna idiom itu adalah kayak sebuah istilah atau perumpamaan. Misalnya kita sudah belajar ya di minggu lalu mengenai idiom. Nah, di sana itu contohnya adalah panjang tangan. Nah, panjang tangan itu bukan berarti orang yang tangannya panjang. Nah, bukan berarti seperti itu, tetapi panjang tangan itu adalah berartian orang yang suka mencuri. Nah, ini berbeda dengan peribahasa. Selanjutnya, pada poin 12 saya akan menjelaskan mengenai makna peribahasa. Setiap bangsa tentu memiliki peribahasa sendiri-sendiri. Untuk itu, kita dapat mencari pandangan yang artinya hampir sama dengan peribahasanya. Peribahasa yang akan diterjemahkan. Contoh peribahasa yaitu sedia payung sebelum hujan. Artinya apa? Sebelum terjadi sesuatu hendaknya kita telah mempersiapkannya. Nah, sampai di sini penjelasan dari kita. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman bertanya. Dan jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, karena saya anggap teman-teman sudah paham atau tidak paham sama sekali. Itu kembali pada diri teman-teman sendiri. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.